Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Al-buyu'u thalathatu asya' ahaduha bai'u 'ainin musyahadatin. Aiyah. Sekarang kita menerangkan bai' atau jual beli itu kata beliau ada terbagi 3 macam. Salah satunya ialah bai'u 'ainin musyahadatin, menjual barang yang musyahadah, yang kelihatan dengan kasat mata. Jelas ini? Nah, biar gampang, ini sebenarnya sangat gampang apa yang disebutkan oleh musannif ini, namun kita harus paham tentang apa itu rukun bai' dan syarat-syaratnya. Kita mulai dengan rukun bai'. Arkanul bai' salah satu. Nah, jadi arkanul bai' salah satu. Ada 3. Yang pertama adalah aqidan. Apa aqidan? 2 orang yang bertransaksi. Nah, aqidan yang kedua yaitu adalah sighah. Yang ketiga yaitu adalah ma'qud alaih. Jelas itu? Yang pertama yaitu adalah aqidan. Yang kedua yaitu adalah sighah. Yang ketiga yaitu adalah ma'qud alaih. Sebahagian ulama bilang enggak cuma 3 katanya, ada 6. Cuma sekedar cara penyebutannya aja. Ada yang bilang 3, yaitu dengan cara ringkas seperti ini. Ada yang bilang 6. Kenapa? Karena aqidan katanya dibagi 2 lagi. Ada bai', ada mushtari. Ada bai', ada mushtari. Ada penjual, ini bai', ada penjual, ada mushtari. Yaitulah pembeli. Kalau sighah katanya ada ijab, ada qabul. Kalau ma'qud alaih, yaitulah saman dan musman. Uang yang dijadikan pertukaran, dan ini adalah barang yang kita beli. Jelas ini? Nah, maka totalnya berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau secara ringkas 1, 2, 3. Sudah jelas ini? Nah, yang mau kita bicarakan sekarang yaitulah tentang ma'qud alaih ini. Al-buyu' salah satu asya, ini tentang ma'qud alaih. Jelas ini? Ma'qud alaih ini ada mempunyai beberapa syarat. Ma'qud alaih ada mempunyai beberapa syarat. Yaitulah yang pertama misalnya thahir. Jelas ini. Muntafa' bihi. Lil 'aqidi alaihi wilayah. Maqduran ala tasallumihi. Yang kelima, ini dia yang mau kita bahas, yang kelima ini. Ini nanti bakalan kita terangkan. Apa itu thahir, apa itu muntafa' bihi, apa lil 'aqid alaihi wilayah, apa maqdur ala taslimihi. Yang kita inginkan ialah ma'luman lil 'aqidain. Saman dan musmannya itu harus ma'luman lil 'aqidain. Diketahui oleh 2 orang yang bertransaksi. Jelas ini? Mafhum? Jelas. Ayo. Cara mengetahuinya, Ustaz, bisa dengan yang pertama birru'yah, atau dengan kata lain musyahadah. Jelas ini. Dengan melihat. Satu. Cara yang kedua yaitu adalah bil wasf. Dengan cara disifatkan. Jelas ini? Ayo. Ini dengan istilah bahasa lain mausufan, disifatin. Adapun kalau seandainya ghair musyahadah, tidak dilihat, atau ghair mausuf. Jelas ini? Maka inilah yang diistilahkan dengan bai'ul ghaib. Jelas ini. Yang ketiga ialah bai'ul ghaib. Bai' ghaib, menjual daripada sesuatu yang enggak ada. Maksudnya apa? Enggak dilihat, juga enggak disifatkan. Mafhum ini? Jelas ini ya? Nah. Dan inilah yang mau diterangkan oleh musannif. Ayo. Terus lagi biar gampang, ru'yah ini bi'ainil basar ya. Melihat dengan bola mata. Nah, melihat dengan bola mata. Kalau bil wasf berarti apa? Ya itulah kita tahu yang penting dengan disifati. Maka kita sifatnya nanti diterangkan seperti ini.
bil wasaf, mausuf, fil jenisnya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya nanti akan datang juga syaratnya. Kalau seandainya tidak ada dilihat dengan bola mata, juga tidak disifatkan, namanya ini adalah bai'ul ghaib atau bai'ul majhul. Menjual sesuatu yang tidak diketahui. Mafhum itu? Nah. Sudah jelas ini? Mafhum? Ayo. Dan inilah yang dimaksud oleh musannif al-buyu'u salasatu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Maksudnya apa? Dengan sudut pandang daripada ma'gud alaih. Dan ma'gud alaih pun tidak semua, yaitu dari sudut pandang lagi syarat yang kelima itulah ma'luman lil agidain. Ayo. Maka kata beliau apa? Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin. Ini kategori pertama, yaitu adalah maklumnya birru'yah, bil musyahadah, bi'ainil basar, dengan bola mata ini. Maka kata beliau apa? Ai hadiratin. Apa hadiratin? Ada di hadapan kita. Ada di hadapan, nampak hadirah. Fajaizun. Maka hukum jual beli ini kita katakan jaiz. Boleh? Idza wujidatis syurut, apabila terdapat daripada syurut-syurutnya, apabila terdapat daripada syarat-syaratnya. Apa kata beliau syaratnya? Min kaunil mabi'. Ayo, daripada adalah keadaan mabi', apa? Barang yang kita jual atau saman, mabi' atau saman ya. Kaunil mabi', ini musman, mabi' ini namanya. Awis saman. Awis saman. Kaunil mabi', awis saman, sama aja ini. Syarat masuk ke saman, masuk ke mabi' atau musman tadi ya. Mabi' dengan kategori lain, apa kata lain musman ini mabi'. Nah. Jelas itu? Ayo. Kaunil mabi' atau saman. Ayo. Mafhum? Jelas itu? Maupun musman ataupun saman. Apa kata kita katakan kata beliau min kaunil mabi' tahiran. Yang pertama yaitulah tahir. Suci barangnya. Atau uangnya. Terus apa kata beliau? Muntafa'an bihi. Yaitulah muntafa'an bihi, bermanfaat atau muntafi'un, terserah, tergantung. Nah, kalau di sini kan menjadi khabar kana, makanya dia tahiran. Kalau kita katakan wa syurutuhu, ayo maka kita tahirun muntafi'un bihi lil 'aqidi 'alaihi wilayah. Tamam, ala kulli hal i'rab doang itu. Ayo muntafi'un bihi. Terus apa kata beliau? Magduran ala tasallumihi. Ini dia. Magduran ala tasallumihi atau taslimihi. Nanti ada 2 ibarah ini bakalan kita terangkan lagi. Jelas ini? Cuma kita ambil dulu bahwasanya di sini ada beberapa syarat biar kita fokus ke pembahasan kita aja dulu ya. Terus apa katanya? Lil 'aqidi 'alaihi wilayah. Bagi orang yang bertransaksi ini agidan mau bai' atau mushtari ada wilayah, ada mempunyai kewilayahan. Jelas itu? Nah, ini berkaitan masalah ma'gud alaih ya, gitu ya. Nah, di antaranya itu tadi. Yang mana ini adalah pokok masalah kita hari ini, yaitulah ma'luman lil agidain, yaitulah birru'yah. Jadi sudah ru'yah, ada lagi syarat-syarat yang lain, maka kita katakan sahlah daripada jual beli tersebut. Terus lagi kata beliau apa? Wala budda fil bai' min ijabin wa qabul. Ini isyarah bahwasanya rukun yang kedua, yaitulah sighah ada. Di dalam bai' itu harus ada sighah. Apa sighah itu? Yaitulah ijab dan qabul. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul. Ada ijab. Ijab ini yaitu adalah ungkapan yang berasal dari penjual. Ijab namanya ya. Jelas itu? Yaitulah madalla ala tamliki dilalatan zahiratan. Jelas itu? Yaitu adalah madalla ala tamlik. Nanti akan datang kalau seandainya dilalahnya zahirah, maka kita katakan sharih nanti ijabnya. Kalau seandainya ghair zahirah, tidak nampak, maka kita kan ini kinayah. Nanti akan datang bakalan kita terangkan lagi yang berkaitan dengan ini. Ayo, wala budda fil bai' min ijab wa qabul. Yang mana ini adalah rukun bai'. Adalah sighah. Ayo. Dan yang namanya ijab tadi apa? Madalla 'ala tamlik, sesuatu yang menunjukkan atas
menyerahkan kepemilikan. Ini bahasa Indonesianya. Madalla ala tamlik. Menyerahkan ke kepemilikan. Kalau qabul kebalikannya. Madalla ala tamalluk. Yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan atas menerima kepemilikan. Jadi kalau tamlik memberikan kepemilikan. Kalau tamalluk menerima kepemilikan. Sudah jelas ini? Naam. Ayo, nanti kalau dilalahnya zahirah, maka kita sorry. Jelas berarti ini memang ungkapan untuk jual beli. Kalau seandainya ghair zahirah tidak nampak, maksudnya tidak semua orang paham. Kinayah namanya ini ya. Ada mengandung yang lain lagi. Ada ihtimal atau ada memaham daripada makna yang lain, maka kita katakan ini juga ada kinayah. Ayo. Ala kulli hal, kita katakan bahwasanya syarat daripada B ada ijab dan qabul ini ya. Kata beliau apa? Gimana contoh ijab dan gimana contoh qabul? Fal awwalu ka qaulil bai' awil qa'im maqamahu bi'tuka wa mallaktuka bikadza. Yang pertama, apa yang pertama? Yaitu adalah ijab ya. Sesuatu yang menunjukkan atas pemberian kepemilikan. Apa katanya? Ka qaulil bai', seperti ungkapan si penjual. Bai' yang menjual. Awil qa'im maqamahu, atau yang menepati tempatnya dia. Siapa maksudnya? Wakil, atau ayahnya, dan lain sebagainya. Nah, awil qa'im maqamahu, atau orang yang menempati makamnya. Nanti akan datang. Ini sebenarnya awil qa'im maqamahu, nanti ini keterangannya di sini nanti kita terangkan. Lil aqidi alaihi wilayah. Barang itu harus si aqid, si orang yang bertransaksi ada wilayah. Mafhum itu? Siapa yang punya wilayah nanti akan datang nanti. Sudah jelas ini? Biar kita paham dulu ibarah matannya ini, biar nggak kemana-mana dulu. Kita fokuskan ke ibarah matan ini. Ayo, ka qaulil bai' awil qa'im maqamahu bi'tuka. Saya jual kepadamu. Ketika dia bilang saya jual kepadamu, berarti apa? Seakan-akan saya serahkan kepemilikan ini kepadamu. Wa mallaktuka, dan saya berikan kepemilikan kepadamu. Jelas itu, wa mallaktuka bikadza, dengan harga seperti ini. Bikadza itu isyarah ila saman ya. Bikadza dengan harga seperti ini. Bikadza isyarah ila saman. Mafhum itu? Isyarah kepada samannya ini. Kepada samannya ini. Maka diisyarahkan dengan bikadza. Berapa misalnya samannya? Alaf. Jelas itu ya? Naam, bikadza. Aiyah. Adapun syarat-syaratnya, syarat ijab dan qabul, nanti kita terangkan. Kita fokuskan pembicaraan kita seperti yang kita terangkan ke maklum lil aqidain. Adapun masalah ini nanti akan ada pembahasan secara khusus. Ini juga seperti itu. Sudah jelas itu? Biar kita nggak terlalu kemana-mana dan nggak waktu kita lebih hemat jadinya ya. Nah, ayo terus. Wasani, adapun yang kedua katanya. Apa yang kedua? Yaitulah qabul. Yaitulah madalla alat tamalluk. Yaitulah sesuatu yang menunjukkan untuk menerima kepemilikan. Apa katanya? Kagaulil mushtari awil qa'im maqamahu. Seperti ungkapan mushtari, orang yang membeli. Awil qa'im maqamahu, atau yang setara dengan pembeli. Maksudnya yang menduduki tempatnya dia. Seperti wakilnya mushtari, karena kadang orang itu enggak turun tangan langsung ya. Naam, wasani kagaulil mushtari awil qa'im maqamahu istaraitu, saya beli. Wa tamallaktu, saya ambil kepemilikan itu. Wa nahwahuma, dan seumpamanya. Jelas itu ya? Wa nahwahuma, dan seumpama daripada ishtara itu dan tamallaktu. Misalnya dia bilang akhadtu, naam, dan lain sebagainya. Mafhum itu? Jelas? Ayo. Nanti masalah ijab dan qabul seperti yang kita terangkan akan ada pembahasan yang panjang lebar lagi yang tidak kita terangkan sekarang, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terus apa kata beliau? Kembali ke ma'lum lil aqidain. Yang pertama tadi apa? Birru'yah bil musyahadah ya. Yang kedua, yaitulah bil wasf, dengan sifat. Jelas itu? Makanya kata beliau apa? Wasani minal asya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Yaitu adalah kata beliau yang kedua, dia mengetahui barang tersebut. Si penjual, si pembeli tahu barangnya. Terus apa? Dia tahunya mausuf, dengan cara disifatkan bil wasf ini. Atau dengan istilah lain mausufan fi dhimmah. Dikasih sifat di dalam dhimmah. Jelas itu? Ya itulah dengan tanggungan seseorang. Saya mesan seperti ini. Maka orang tersebut menyimpan kategori-kategorinya itu. Ayo, mausufan fitimah, disifati dengan kategori tertentu. Mausuf fitimah. Kalau bahasa
Bahasa sekarangnya lebih gampangnya itu. Yaitulah disifati dengan kategori tertentu. Mausufan fi dhimmah namanya itu ya. Disifati dengan kategori tertentu. Jelas ini? Maka kata beliau apa? Wa yusamma hadza bisalam. Dan ini dinamakan dengan salam. Jelas itu? Nanti akan ada bab khusus namanya bab salam. Pastinya ini wa yusamma hadza bisalam in kana bilafdhis salam. Kalau seandainya dengan lafaz salam. Kalau pakai lafaz B tetap. Jelas itu? Kalau pakai lafaz B, pakai lafaz jual beli tetap jual beli. Tapi yang dimaksud dengan musannif idza wujid fi sifah ala ma usifa bihi min sifatis salam al-atiyah fi faslis salam. Naam. Apa katanya bai'u syai'in mausuf fi dhimmah wa yusamma hadza bisalam, dan dinamakan ini dengan salam apa? Kita katakan bahwasanya apabila dengan lafaz sah in kana bilafdhis salam. Kalau seandainya tidak dengan lafaz salam, maka kita itu tetap jual beli namanya, bukan salam, bukan pemesanan namanya. Jelas itu? Naam. Terus lagi apa? Ini yang kedua kata beliau apa? Bai'u syai'in mausuf fi dhimmah fajaizun. Jelas itu? Fajaizun. Maka itu juga boleh. Yang ini boleh, yang pertama tadi, yang kedua ini juga boleh. Tapi boleh apabila terkumpul daripada syarat-syarat seperti jenisnya bagaimana, sifatnya seperti apa, gadernya seperti apa, berapa misalnya ukurannya berapa panjangnya atau tebalnya seperti apa, dengan sifat-sifat yang akan datang di bab salam, bab masalah pemesanan nanti. Jelas itu? Nanti akan datang pembahasannya itu, ada bab salam khusus di sini. Kita nggak perlu panjang lebar di sini sekarang. Aiyah, fajaizun idza wujidat fihi sifah ala ma usifa bihi min sifatis salam al-atiyah fi faslis salam. Maka itu boleh apabila didapati di sana sifat atas apa yang disifatkan dengannya di dalam masalah sifat salam akan datang di dalam fasalnya tersendiri. Jelas itu? Adapun kalau seandainya ghair maklum. Jelas itu? La birru'yah huwa la bil wasf. Jelas itu? Maka inilah yang ketiga. Yaitulah bai' majhul atau bai' ain ghaib. Mafhum itu? Maka kata beliau wasalitsu bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil aqidin. Yang ketiga itulah bai'ul ghaib ini atau bai'ul majhul. Apa kata beliau? Menjual barang yang ghaibah, yang enggak ada. Lam tusyahad lil aqidin. Tidak tidak dilihat, tidak nampak di hadapan mata si penjual si pembeli dan penjual. Maksudnya lagi juga tidak disifati juga. Fala yajuzu bai'uha, maka kita katakan bahwasanya tidak boleh kita menjualnya. Jelas itu? Terus apa yang dimaksud dengan jawaz? Wal muradu bil jawaz fi hadhihi salasah as-sihah. Yang dimaksud dengan al-jawaz di sini di dalam tiga masalah ini yaitu as-sihah. Berarti apa? Fajaizun pertama fayasih. Aiyah. Jelas itu? Kalau jaizun kedua juga fayasih. Jaizun la yajuz ketiga ini maksudnya itulah la yasih, tidak sah. Mafhum itu? Aiyah. Ini biar gampang lagi. Sekarang ini sampai di sini dulu kita titik. Dan nanti bakalan kita baca lagi yang setelahnya. Yang setelahnya bakalan kita baca lagi. Cuma biar lebih jelas lagi kronologi atau permasalahan yang kita bahas ini. Nah, tidak kan? Tadi kita fokus ke pembahasan kita ini. Berkaitan aqidah sighah ma'qud alaih, dan yang kita inginkan yaitu di dalam syarat maklum lil aqidain. Syarat yang kelima tadi ya, maklum lil aqidain, harus diketahui oleh aqidain. Dan cara maklumnya bisa dengan birru'yah atau musyahadah istilahnya itu, atau dengan istilah lain lagi mu'ayanah, langsung dilihat oleh mata. Jelas itu? Ayo, yang kedua yaitulah bil wasf atau mausuf fi dhimmah. Nah, yang ketiga yaitulah kita katakan karena tidak dilihat dan tidak disifatkan, maka kita namanya majhul atau ghaib. Mafhum itu? Jelas? Tidak dilihat atau kita katakan majhul atau ghaib. Naam, hakada. Maka ini yang sah juga ini. Adapun ini kita katakan tidak sah. Naam, jelas ini? Mafhum Ustaz ya? Aiyah. Nah, sekarang aiyah. Kalau yang nombor 3 itu B majhul itu. Naam. Itu kalau zaman sekarang itu contohnya gimana tuh?
Anak nggak tahu Ayo. caranya, jadi Ayo. anak penjual nggak tahu, pembeli juga nggak tahu. Ini gimana Nah, gambarannya? misalnya Ustadz Abdurrahman berada di hadapan Nana ya. Ini di kantong ada barang Ustadz Abdurrahman. Jelas itu. Ana bilang gini, Ana jual apa yang di kantong Ana ini. Ustadz Abdurrahman belum lihat ya apa isinya ya. Mau paham ini? Oh, Ayo, terus nggak Ana sifatin lagi. Nggak Ana sifatin dengan sifat salam. Apa yang di dalam kantong ini? Oh, pokoknya adalah di dalam kantong ini. Berapa kata Ustadz Abdurrahman? Dah $1.000 Singapura misalnya. Berani Ustadz Abdurrahman? Nggak berani. Karena nggak kelihatan juga nggak disifatin. Kalau Ustadz Abdurrahman nekat. Paham? Nekat. Mungkin Ustadz Abdurrahman untung. Mungkin rugi. Dan kemungkinan ruginya lebih banyak Ustadz Abdurrahman. Kemungkinan ruginya akhirnya sudah deal ya, oke ya, deal ya, $1.000 Anda buka, spidol ternyata warna merah. Kira-kira gimana perasaan Ustadz Abdurrahman? Jelas itu. Naam, kata. Makanya antara dua, antara lihat langsung ini Ustadz Abdurrahman saya jual ini, Ustadz Abdurrahman langsung bisa mengira, oh ini kata orang $1.000 Singapura, nggak bakalan beli. Tapi kalau dibilang misalnya berapa? $1 Singapura, oh bisa dibeli karena ini sesuai lah, atau $2 dan lain sebagainya. Mau Ustadz Abdurrahman ya? Atau Anda sifatin, Anda mau jual nih spidol, warna merah, mereknya apa, dan fungsinya bagaimana, bisa dituliskan kemana saja. Akhirnya berapa harganya segini? Oke. Maka kita masuk di dalam wasaf namanya ya. Adapun bai' majhul ini tidak sah. Makanya alasannya apa katanya? Lil gharar katanya. Lil gharar. Apa gharar? Nanti akan datang. Yaitu adalah sesuatu yang ada kemungkinan antara untung atau rugi, dan dampak ruginya lebih banyak daripada menguntungkannya. Nah, akan datang nanti bakalan kita terangkan daripada ilahnya. Jelas ini ya? Ayo. Jadi gini, bai' ya. Terkadang bai' tersebut muayyan. Jelas itu. Muayyan. Barangnya sudah ditentukan. Saya jual yang ada di kantong saya ini. Saya jual apa yang ada di balik di balik papan tulis ini. Ini namanya muayyan. Jelas itu, sudah ditentukan. Ada juga bai' itu yang ghair muayyan. Saya jual sesuatu. Apa sesuatunya? Jelas itu. Nggak tahu masih. Nah, kalau muayyan, maka harus ini ta'ayyan birru'yah. Harus dengan cara melihat. Jelas itu? Kalau sudah ditentukan. Tapi kalau seandainya tidak ditentukan, maka bisa dengan sifat atau dilihatkan barangnya. Jelas itu? Saya mau jual yang di belakang papan tulis ini misalnya. Akhirnya dibukakan. Ini barangnya. Oh iya, saya beli misalnya. Atau disifatkan yang di belakang di belakang papan tulis ini seperti ini. Walaupun disifatkan gimana, Ustadz Abdurrahman nggak sah. Kalau sudah dita'yin yang di belakang papan tulis ini katanya. Kenapa? Takutnya setelah disifatkan tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai. Nah, jadi kalau mau mausuf ya mausuf sudah. Disifatkan ya disifatkan sudah. Jangan dita'yin. Dalam artian, udah saya mau kitab Baijuri, Tobak Darul Minhaj, kertas kuning, terus tulisannya ada hitam merah, udah selesai sudah. Mau barangnya ada sekarang atau barangnya nanti. Jelas itu? Maka ini dengan sifat namanya. Tapi kalau seandainya saya akan jual Baijuri saya yang berada di bawah, yang berada di berangkas saya itu namanya dita'yin. Maka harus dilihat Ustadz Yakub. Ustadz Yakub sering sama Ustadz Yakub soalnya interaksi, makanya tersebut namanya. Ayo Ustadz Abdurrahman ya, atau Ustadz Helmi. Katanya yang berada di mana? Di dalam berangkas itu. Walaupun disifatin Ustadz Abdurrahman, nggak bisa, harus diliatin. Kenapa? Karena sudah dita'yin. Takutnya ketika dita'yin dibilang Baijuri. Ternyata setelah dikasih Baijuri, iya, tobaknya Darul Minhaj. Ternyata tobak Darul Minhajnya bukan yang kita inginkan. Kita pengen tobak Darul Minhaj yang kertasnya warna agak antara putih dan kuning misalnya. Terus tulisannya hitam dan merah. Malah yang dikasih memang tulisannya tobak Darul Minhaj. Ternyata fotokopian misalnya. Oh, muskilah jadinya ya. Menjadi masalah berat gitu. Makanya kata para ulama, kalau sudah dita'yin, jangan terima kecuali kita melihat langsung. Dan tidak sah, walaupun disifatin.
Tapi kalau seandainya tidak dita'yin, maka boleh dua pilihan, antara kita melihat secara langsung atau disifatkan. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Nah, ayo. Kalau disifatkan, biar yang paling gampang dulu ya. Kalau disifatkan, terkadang bilafat B. Jelas itu ya? Bilafzil B, dengan lafat B, dengan lafat jual beli. Nah, maka ini namanya B, syai' mausuf fi dhimmah. Kalau dengan lafaz B namanya B syai' mausuf fi dhimmah. Tapi kalau seandainya bilafdhis salam atau salaf akan datang, maka ini namanya salam. Makanya nanti kalau Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Helmi baca Baijuri, katanya ketika ungkapan musannif adalah katanya apa? Wasani min asya bai'u syai'in mausuf fi dhimmah wa yusamma hadza bisalam, nanti dikomentarin di sana sama Baijuri. Katanya, kok bisalam itu adalah salam? Bai' syai' mausuf fi dhimmah katanya dinamakan salam, padahal enggak mesti. Bai' syai' mausuf fi dhimmah itu terkadang bai', terkadang salam, tergantung daripada apa? Sighahnya nanti. Apakah dengan lafaz bai', apakah dengan lafaz salam? Apa dampaknya? Dampaknya nanti akan datang. Nanti dampaknya di bab salam akan kita terangkan. Ini biar kita enggak usah panjang lebar dulu. Kita pengen panjang lebar di sini nih. Di dalam masalah musyahadah. Jelas itu? Ini sudah jelas ini ya. Bilafdil B atau bilafdil salam. Itu nanti baca aja di Baijuri. Di Baijuri enggak mesti B syai' mausuf fi dhimmah ini namanya salam. Karena kalau bilafdil B bukan salam namanya, tapi B syai' mausuf fi dhimmah. Ya taratab alal tafsil, nanti akan datang daripada hukumnya. Aywah. Nah, adapun pembahasan yang akan kita gali secara mendalam di sini, yaitulah birru'yah. Jelas itu? Yaitulah dengan cara melihat. Dan ini kebanyakannya ya, kalau kita ke pasar misalnya, atau kita ke mall dan lain sebagainya, kita jual beli biasanya langsung dengan cara melihat. Ayo, maka kita katakan bahwasanya kalau sudah muayyan, ini tadi, maka harus dengan ru'yah, dengan cara melihat. Tanpa melihat ya, kalau sudah muayyan, tanpa melihat, maka namanya masuk di dalam B' majhul. Jelas itu? Dan B' majhul ini kita katakan tidak sah. Sudah jelas itu? Nanti akan datang alasannya. Terus melihatnya ini ru'yahnya bijami'ihi, dengan keseluruhan. Mafhum? Ya itulah seperti kitab ini. Kitab ini kalau kita beli, Ustaz, harus melihat secara keseluruhan. Dari depannya, sampingnya, terus lagi per lembarnya harus kita lihat. Kalau enggak bahaya, Ustaz. Nah, kita dulu waktu di Hadramaut minta kirimin kitab Ibn Qasim ini. Subhanallah, enggak dicek sama orang yang beli di Indonesia. Ternyata apa? Subhanallah, ternyata memang benar. Banyak daripada halaman-halaman yang terulang. Nah, ini contohnya ya. Ini halaman terulang, Ustaz. Akhirnya bingung kita, mau ngembaliin nggak bisa lagi. Karena kitabnya sudah kita ta'liqin tapi nggak dilihat. Nih, beberapa halaman ini kita fotokopi, kita tempelin ke tempatnya itu. Kenapa? Karena nggak bisa ditukerin, nggak bisa diapain lagi. Jelas itu. Ini secara mu'tamad di dalam mazhab nggak sah ini. Karena kita tidak melihat keseluruhannya. Mafhum? Jelas, nggak sah ini. Namun nanti ini B' ghaib nggak sah alal azhar. Alal azhar dalam mazhab Syafi'i. Jelas itu. Berarti apa? Muqabil al-azhar. Muqabil azhar. Sahha wa takhayyar. Sah dan kita boleh khiyar. Antara kita terusin atau kita balikin. Mafhum itu? Habib Rahman masyhur di Lembuk ya. Beliau menyebutkan masalah ini, kata beliau, Muqabil al-azhar ini muwafiq dengan a'immatus salasah. Mazhab Malik, mazhab Hanafi dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya sah. Sesuai dengan Muqabil al-azhar dalam mazhab kita Syafi'i. Namun kita boleh memilih. Kata Habib siapa namanya? Habib Rahman masyhur, kalau seandainya sudah terjadi ya, awam banyak yang melakukan seperti itu, kita soalnya nitip sama orang awam dulu, bukan orang terpelajar. Ya udah, mereka nggak ngecek nggak apa, mereka nggak paham juga, mungkin baca kitabnya dan sebagainya. Gimana? Maka kata beliau, biar tidak berdosa, maka arahkan kepada mereka untuk mentaglid pendapat yang kedua ini. Nah, supaya yang sudah lewat ya udah taglid.
pendapat ini, pendapat daripada A'immatus Salasah dan Muqabil Adhar dalam mazhab kita. Jelas itu? Adapun setelahnya, jangan lagi sudah ya. Aywa. Naam, ini ru'yah ini macam-macam ya. Ada yang yushtarat bi jami'ihi, harus melihat keseluruhannya. Seperti apa? Kal kitab. Naam, seperti kitab misalnya. Ini harus melihat keseluruhannya, Ustaz. Jelas itu? Naam. Terus lagi apa? Kalbait katanya. Seperti rumah. Itu harus melihat kita keseluruhannya. Sampai-sampai kalau seandainya ada papan tulis kayak gini, kita buka papan tulis ini. Gimana di belakangnya? Siapa tahu ada bolong. Kalau ada jendela-jendela kita lihat, siapa tahu ada pecah kacanya dan lain sebagainya. Satu tingkat demi satu tingkat kita cek dulu. Nah, hakata. Terus lagi misalnya di dalam pakaian. Pakaian dilihat bolak-balik. Apalagi kalau yang depan sama belakangnya berbeda. Ada yang pakai bordir lain sebagainya. Itu harus dilihat. Beda kalau seandainya sama aja kayak ini kan, bolak-balik sama aja, warna putih semua. Nggak ada jadi masalah. Tapi kalau yang ada bordir dan lain sebagainya harus dilihat luar belakang dan lain sebagainya. Sudah jelas ini? Nah, bijami. Atau ada sebahagian yang apa? Kita katakan yaitu adalah cukup melihat ba'dil mabi'. Yang kedua yaitu apa? Ru'yah ba'dil mabi'. Melihat daripada sebahagian mabi'nya. Melihat sebahagiannya doang. Ini kata para ulama cukup dengan sebahagian itu dengan syarat indalla ala bagi. Kalau menunjukkan sebahagian mabi' itu atas yang tersisa. Jelas itu? Nah, atas yang sisanya. Misalnya gimana? Misalnya kita beli beras. Nah, jelas itu? Beli beras. Ada karung ya? Apa kita cek sampai ke bawah? Enggak. Cukup kita lihat bagian atas untuk beli beras. Beli gandum seperti itu juga. Cukup bagian atas. Enggak perlu kita angkat misalnya yang mana kita jual kita cek satu persatu. Oh, sulit itu. Nah, makanya katanya dengan syarat indalla ala bagi, menunjukkan wa kanat ajza'uhu mutasawiyah. Dan bagian itu sama. Bagiannya sama. Beras tadi sama ya. Beras misalnya basmati misalnya. Ya semua basmati sampai akhir ya basmati. Apalagi kacang-kacang itu. Kita lihat sebahagiannya dari atas ya gitu aja bentuknya. Nah, apalagi misalnya kurma ya, kurma ajwah yang sudah kering itu. Kita lihat atasnya sudah cukup, kismis tertentu, kacang Arab tertentu, ya sudah. Tapi kalau seandainya kita katakan ajza'nya ghair mutasawiyah, enggak sama. Seperti apa? Mangga misalnya, sama. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Jelas itu. Itu harus dilihat satu-satu kalau mau beli. 1, 2, 3, berapa kita mau beli? Satu-satu. Nggak cukup kita melihat cuma di permukaan. Atau satu doang, nggak bisa. Karena apa? Takutnya yang besar-besar ditaruh orang di atas, ternyata di bawah kecil-kecil. Beda kalau beras, sama aja dia. Umum itu ya. Nah. Terus lagi apa? Misalnya lagi seperti kita beli air ya, beli air. Nah, beli air. Misalnya kita beli jus-jus yang di jalan itu ya, yang UMKM itu jualan kan ada pakai besar gitu. Kita lihat cuma bagian atasnya. Tamam, silahkan itu, gak jadi masalah. Mafhum itu? Ayo. Naam. Kalau seandainya lam yadul ala bagi itu tidak sah illa idza kana saunan ala bagihi khilgatan. Kalau saya tidak menunjukkan atas yang tersisa, maka tidak sah. Kecuali kalau seandainya kita katakan bahwasanya permukaannya itu untuk sebagai tempat penyimpanannya supaya kuat. Seperti apa? Seperti misalnya kita beli mangga ya. Ini kita mangga kita kupas kulitnya, apakah kita lihat luarnya doang? Kan kalau beli mangga banyak, kita harus lihat satu-satu. Tapi per satu mangganya itu apakah kita harus kupas? Enggak. Cukup melihat daripada bagian depannya ini. Lihat delimanya. Beda ya antara masalah pertama sama kedua ya. Masalah pertama tadi apa? Beli mangga banyak, satu-satu harus kita beli. Tapi per setiap satu mangganya itu cukup dengan melihat kulitnya ini. Karena apa? Karena kulitnya ini untuk menyimpan supaya yang di dalam itu lebih awet. Sudah jelas itu? Nah, terus apa lagi tadi? Kita katakan seperti rumman tadi ya, merah delima.
Apa lagi contohnya? Telur ya. Beli sama kulitnya apa kita pecah? Kulitnya aja cukup, sudah lihat kulitnya. Jelas itu? Nah, karena apa? Itu untuk menjaga ini. Pisang. Pisang ya? Ada orang yang mau beli pisang. Duren, ada? Nggak ada. Kita cukup beli di depannya. Kecuali sekarang ada sebagiannya yang dibuka dulu, dijual. Nah, kiloan seperti itu. Tapi harganya beda ya. Harganya beda. Karena itu pasti ini sudah. Nah, kata. Intinya, kalau seandainya untuk menjaga di dalamnya, maka kita nggak jadi masalah. Nah, maka kata para ulama, coba lihat ya. Di sini, indalla ala bagi, wa kanat ajza'uhu mutasawiyah, aw lam yadullu ala bagi, wa kana saunan ala bagihi khilgatan. Jelas ini? Nah, ayo. Di sini ada istisnaat ya. Ada istisnaat. Yang pertama dulu. Katanya kalau seandainya lam yadul ala bagi, namun dia saunan ala bagihi khilgatan, namun enggak sah. Itu adalah masalah misik ma'al fa'rah. Minyak wangi dari misik, itu kan minyak wangi dari misik itu diambil dari tubuh kijang atau zobi. Jelas itu? Rusa ya. Tubuh rusa itu ketika ada iritasi, infeksi, itu membengkak, akhirnya terjadi pembengkakan, itu nanti darahnya menjadi misik dia, menjadi wewangian. Itu biasanya dipotong sama orang, ini kulitnya ini namanya fa'rah. Jelas itu ya? Fa'ratul misik, kulit luarnya ini. Di dalamnya ada misiknya itu. Nah, maka kalau kita mau jual misik harus dibongkar kulitnya. Nggak bisa. Kulitnya itu kita jual sama misiknya, misik dengan kulit-kulitnya nggak bisa. Mafhum itu? Jadi harus kita bongkar kulitnya, kita keluarkan misiknya. Itulah yang kita jual. Ayo. Terus lagi, kalau ini istisna dari sini ya. Kalau seandainya lam yadul ala bagih, walam yakun min ajza' mutasawiyah, dan juga bukan untuk saunanil bagi khilgatan. Kata para ulama ada juga yang diistisnakan. Apa? Yaitu adalah masalah khushkan. Apa khushkan? Yaitu adalah kue-kue yang di dalamnya ada isi. Apa misalnya? Sambosa. Naam, sahih. Sambosa. Tahu sambosa ya, Ustaz ya? Ayo, sambosa. Kita beli, apakah kita bongkar kulitnya, kita ambil sambosanya? Enggak. Kenapa? Padahal katanya tidak menunjukkan dengan apa yang di dalamnya. Dan ini bukan penjaganya secara khilgah. Kita dibikin kulitnya itu ya. Gimana? Ini mustasna, gak jadi masalah katanya. Sudah jelas itu? Nah, yang kedua, ini dia yang kita perlukan. Yaitulah masalah fugga' fil kuz. Apa fugga' fil kuz? Yaitu adalah minuman-minuman atau barang-barang yang berada di dalam kemasan. Nah, orang-orang dulu katanya jualan apa? Jualan jus anggur misalnya. Atau jualan jus strawberry misalnya. Itu ditaruh di suatu tempat. Ya, Ustaz ya. Habis itu diikat tempatnya itu. Setelah diikat, habis itu dikasih tutup dan diikat lagi. Udah, ditutup. Itu untuk apa fungsinya? Untuk supaya awet. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari misalnya. Mahfum? Kalau kita buka, itu kita katakan bahwasanya barangnya itu bisa saja tidak bertahan lama. Mahfum itu? Maka kata para ulama, ini diistisnakan. Tidak perlu dibuka untuk mengecek apa yang isi di dalamnya. Ini disebutkan di Tuhfah Masalah dan lain sebagainya. Yang kita inginkan yang setelahnya ini. Coba kita lihat di Ta'liq Bughiyah nanti. Cek aja nanti daripada Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri. Kata beliau, dari sini diambil kias masalah, yaitulah setiap barang yang berada di dalam kemasan. Yang mana itu menjaga daripada keawetannya, maka kita katakan tidak perlu dibongkar. Cukup melihat di depan. Contohnya ya, Ustaz Abdurrahman ya, Ustaz sama Ustaz Hilmi ya, apa? Itu aqua atau prof atau lain sebagainya itu apa? Air mineral ya, air mineral. Air mineral itu apa? Itu disegel, jelas itu. Air putih di dalamnya. Namun para ulama menyebutkan melihat itu harus dengan ainul mujarrad, melihat langsung pakai mata. Bahkan jelas itu. Kalau seandainya ditutup pakai kaca, walaupun walaupun transparan seperti air mineral itu, nggak cukup katanya. Harus dilihat secara langsung. Mafhum? Namun ini makhtum. Apa makhtum? Disegel.
Jangan dibuka, biar cukup sudah. Karena dengan segel itu kita menjaga daripada yang berada di dalamnya. Dan lain sebagainya daripada masalah frozen food itu semua, itu kan disegel semua itu. Jangan dibuka. Gak usah jauh-jauh ya sekarang susu itu, misalnya UHT dan lain sebagainya itu ya, yang full cream lain sebagainya, itu memang kemasan itu menjaga keutuhan susu itu. Ditaruh di dalam di minimarket 2 bulan, 3 bulan, selama nggak dibuka tutupnya aman. Tapi kalau kita buka, besok sudah basi sudah. Ya, sudah berubah rasanya. Maka kita kan tidak perlu dibuka. Itu sudah cukup akhzan min mas'alati fugga'il kuz. Jelas ini? Nah, ini diistisna juga. Yang diistisna lagi yang lain yaitu apa? Al-jubbah al-mahsyuwah bil gutun. Yaitu adalah, kan kita katakan baju itu harus dilihat bolak-balik ya. Tapi sebahagian baju itu 3 lapis, seperti jas itu ya. Jas itu apa? Baju bagian luar, baju bagian dalam, dan di dalam antara luar dan dalam, tengah-tengah. Apa ditaruh di sana? Kayak kain atau gutun tipis, agar supaya jubah itu kelihatan agak tebal. Jas Tailor, orang-orang Tailor tahu itu ya. Tahu? Itu kan dilapis 3 itu. Kain bagian luar, bagian dalam, dan tengah-tengahnya. Itu nggak perlu dibongkar itu, mustasna itu. Cukup kita lihat bagian luar dan bagian dalam. Sudah jelas ini? Naam, kata. Aiyah. Dan lain sebagainya daripada permasalahan. Mungkin yang paling penting masalah terakhir tadi di zaman kita ini, yaitu apa? Masalah fugga'il kus tadi. Jadi kalau kita beli kan katanya harus melihat, oh kacamata gimana? Dulu kita iskal masalah kacamata ini. Kata Syihabur Romli di fatwa beliau, kata beliau, la yakfi ar-ru'yah min wara'iz zujaj. Tidak cukup melihat dari belakang kaca. Wa minhun nadharah, kata beliau. Di antaranya itulah masalah kacamata. Jadi kalau lihat langsung, kalau pakai muayyan harus dengan masalah kasat mata, dengan mata ini. Kalau enggak, maka kita tidak cukup. Jelas ini? Nah, dari sinilah kita katakan bahwasanya kita ketahui orang buta enggak boleh jual beli muayyan. Karena dia enggak melihat. Terus gimana? Kalau orang buta mau jual beli muayyan, dia mewakilkan sama orang lain. Untuk gabat sama ikbat. Atau dengan cara lain. Apa? Itu dengan salam. Syekh mausuf fitimah. Dengan cara wasaf. Orang buta caranya dengan wasaf. Karena dia tahu sifatnya. Saya pengen ini, saya pengen ini. Terus untuk gabat pun harus diwakilkan. Nah nanti, biar orang tadi ngecek. Emang sesuai nggak dengan sifatnya? Kalau nggak sesuai, ya nggak jadi. Kalau sesuai, maka dia diambil. Mafhum ini? Aiyah. Nah, yang terakhir ini dia, yang masalah di Ibn Qasim ini. Yaitulah apa? Bagaimana kalau melihatnya dari beberapa bulan sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya? Cukup nggak penglihatan itu? Mafhum itu ya? Jelas ini ya? Aiyah. Maka kata para ulama, kalau seandainya barang tersebut daripada barang yang tidak berubah biasanya, maka kita katakan boleh. Tapi kalau seandainya biasanya berubah, kebanyakannya berubah, maka kita bahwasanya tidak boleh. Gimana maksudnya? Seperti misalnya mie instan ya, mie instan. Sudah dikasih air panas sudah. Kapan ngelihatnya? 2 hari yang lalu. Masih utuh nggak? Nggak bakalan lagi sudah. Rusak, nggak sah itu pasti sudah. Tapi kalau seandainya seperti apa? Seperti pedang misalnya. Pedang kira-kira setahun berubah nggak? Nggak bakalan berubah ya? Ayo, arodi. Tanah berubah nggak? Nggak bakalan berubah. Maka katanya fima la yaghlab taghayyuruhu, maka kita tidak jadi masalah. Kalau seandainya berubah, kayak pedang tadi, oh bagus. Kayak katanya perlu pedang untuk nyembelih misalnya, untuk menyembelih. Nah, untuk Idul Adha misalnya nyembelih. Maka kata orang, ente mau nyembelih ya tahun ini? Iya. Ingat nggak pedang yang kemarin? Oh iya, ingat saya pedang yang kemarin. Mau nggak? Anda jual murah aja, Anda lagi perlu duit katanya. Akhirnya dia beli sama orang tersebut. Sah apa enggak? Sah. Karena apa? Sudah dia lihat sebelumnya. Ternyata pas mau nyembelih, besok pas dicek, matanya rusak sudah. Karena apa? Dibikin untuk motong misalnya, motong kelapa misalnya dan sebagainya. Matanya rusak. Gimana? Takhayyar katanya. Maka boleh dia khiyar. Nah, ini yang dimaksud sama musannif di sini. Waqad yush'iru qawluhu lam tushahad bi annaha in syuhidat summa ghabat 'indal 'aqdi annahu yajuz. Dan gauluhu yus'ir ya. Yus'iru gauluhu. Jelas itu? Yus'iru itu memberikan pemahaman, memberikan perasaan. Gauluhu, ungkapan musannif lam tusyahad. Kan beliau tadi apa? Bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad ya.
Nah, ungkapan beliau lam tusyahad apa? Yus'ir gauluhu lam tusyahad bi annaha. Bahwasanya in syuhidat, kalau seandainya sudah dilihat, thumma ghabat, kemudian tidak lihat lagi kita. Mafhum? Seperti tadi, pedang lihat tahun kemarin, habis itu nggak lihat lagi sudah. Indal aqdi, ketika akad. Ayo saya jual pedang saya yang kamu lihat tahun kemarin. Indal akad nggak ada ya. Pedangnya di mana? Di rumah katanya. Yang mana pedangnya? Ya itu yang kamu lihat kemarin. Syuhidat thumma ghabat indal aqd. Annahu yajuz. Maka kita katakan bahwasanya boleh. Mafhum itu? Walakin apa? Mahallu hadza fi 'ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddah al-mutakhallilah bainar ru'yah wasyira. Tapi kata beliau, tempatnya ini, maksudnya sahnya ini di dalam barang atau benda yang tidak berubah biasanya di masa yang menyelingi antara melihat dan pembelian. Kapan melihat? Tahun kemarin. Pembelian kapan? Misalnya 11 bulan setelahnya. Yang masa yang menyelingi antara melihat dan membeli itu katanya barangnya tidak berubah biasanya. Maka kita akan bahwasanya sah seperti pedang. Sudah jelas itu? Naam, hakada. Makanya disebutkan di hasyiah bahwasanya katanya kalau seandainya biasanya tidak berubah, ternyata berubah, maka kita khuyira, diberikan diberikan daripada pilihan, boleh khiyar. Nanti bakalan datang masalah bab khiyar. Jelas itu? Boleh dia memilih antara dia teruskan atau dia stop daripada jual beli, dia batalkan maksudnya. Mafhum? Ayo. Jadi apa masalahnya? Biasanya tidak berubah. Ini yang barusan kita sebutkan ya. Ada yang biasanya berubah. Gimana? Seperti Indomie tadi ya, mie instan tadi ya. Maka gimana kita katakan? Maka kita tidak sah. Nah, tapi kalau seandainya sama, dalam artian 50-50, antara berubah dan tidaknya, gimana? Maka kita katakan hukumnya sah juga, sama seperti yang biasanya tidak berubah. Mafhum itu? Jadi apa? Kalau sudah musyahad walau qabla muddah ya, maka kita katakan sah in ghalaba adamu taghayyuruha. Nah, kalau seandainya biasanya tidak berubah, awis tawal amran, atau biasanya atau 50-50 antara berubah atau tidaknya. Ini berubah apa enggak ya? Nah, amma idza ghalaba taghayyuruha, adapun kalau seandainya biasanya berubah, fala yasih, maka kita kan tidak sah. Mafhum itu? Jelas? Ayo, kalau kita katakan sah tadi, ya itulah kalau seandainya biasanya tidak berubah atau 50-50, maka kita apa? Sahha fa idza taghayyara takhayyara. Kalau seandainya berubah, maka kita boleh khiyar. Jelas itu? Naam. Hakada. Terus lagi apa? Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bi mamlukin ila akhirih. Ini kembali menceritakan atau mensyarahkan tentang syurut ma'qud alaih lagi. Cuma yang 4 sebelumnya tadi. Nah, kita akan langsung lompat yang kelima biar sesuai dengan matan. Yang sisanya yang 4 itu bakalan kita terangkan di pertemuan akan datang, dan itulah yang dimaksud dengan wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi, dan ini sama dengan ungkapan yang sebelumnya. Apa? Yaitulah katanya idza wujidatis syurut min kaunil mabi' tahiran muntafi'an bihi dan lain-lain. Makanya tadi kita enggak syarahkan ya. Karena kalau kita syarahkan di sana ini bakalan keulang di sini. Mending sekalian kita syarahkan di sini. Naam, hakadza. Dan lain sebagainya daripada permasalahan, insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Ada nanti di di Fathul Mu'in atau di rekamannya, nanti lihat di situ banyak masail kita sebutkan. Ini di antara daripada masalah yang kita perlukan. Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.